Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Arya Ambar Gumelar, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang dari kelas D dengan nomor induk mahasiswa 210100000230. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan juga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku, teman mahasiswa sekalian, pertama-tama perlu kita ketahui apa maksud dan makna dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Berangkat dari Pancasila sebagai dasar negara dahulu. Apa itu dasar negara? Secara etimologis, istilah Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca yang memiliki arti 5 dan sila yang memiliki arti dasar. Secara istilah saja, Pancasila artinya 5 dasar. Dasar apa? Dasar Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada alinea, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini Pancasila sebagai dasar negara dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 tidak hanya itu dari sudut pandang sejarah Pancasila sebagai dasar negara pertama kali diusulkan oleh Bung Karno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang juga kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dalam sidang BPUPKI, Bung Karno menyebutkan bahwa Pancasila sebagai filosofi Grundslag. Apa itu filosofi Grundslag? Filosofi Grundslag yakni berasal dari bahasa Belanda yang berarti norma atau leg, dasar atau grens, dan yang bersifat filsafat. Apa dasarnya Indonesia merdeka? Indonesia merdeka, begitu tanya Soekarno dalam sidang BPUPKI. Itulah fundamen filosofi pemikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat dan sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasarnya Indonesia merdeka atau dasar negara atau Pancasila adalah pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan negara. Itu tadi penjelasan saya mengenai Pancasila sebagai dasar negara secara umum. Kali ini saya akan menyampaikan Pancasila sebagai dasar negara menurut liputan6.com. Setiap negara di dunia ini memiliki dasar negara yang bertujuan sebagai pandangan hidup serta ketetapan hukum yang berlaku di dalamnya. Begitulah dengan negara Indonesia juga. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila yang menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri. Pancasila terdiri dari 5 pedoman penting untuk rakyat Indonesia
dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak duduk di bangku sekolah, seluruh rakyat Indonesia telah diajarkan untuk memahami Pancasila guna dapat mengamalkan tiap silanya di kehidupan saat dewasa sebagai warga negara Indonesia. Betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu, mengapa sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu makna, filosofi, fungsi, dan tujuan Pancasila. Perlu kita ketahui makna Pancasila. Pancasila menjadi satu-satunya landasan paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Itu mengapa wajib bagi kita untuk memahami makna Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Nama Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti terdapat 5 pedoman penting yang perlu dipegang teguh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun 5 prinsip yang dijadikan sila dalam Pancasila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, teman-temanku sekalian? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah: pertama, Pancasila dijadikan sebagai petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan di masyarakat dunia. Kedua, Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, politik, agar negara kita semakin maju. Yang ketiga, warga negara Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri. Dan yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Perlu kita ketahui, Pancasila harus dijadikan sebagai pandangan hidup oleh seluruh warga negara Indonesia. Baik, itu tadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa secara umum. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa secara khusus, yakni mengambil referensi dari Bobo.id. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dasar negara merupakan landasan dan fondasi negara. Artinya, penyelenggaraan pemerintah negara berpedoman pada Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila juga disebut sebagai ideologi negara. Apa itu ideologi? Ideologi adalah ide, konsep, gagasan, dan cita-cita. Dalam pengertian yang lebih luas, ideologi juga merupakan pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Lalu, apa yang dimaksud dengan pandangan hidup tersebut? Mari kita pahami dan saya akan menjelaskan. Pertama, sebagai pedoman sikap masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
digunakan untuk pedoman sikap masyarakat Indonesia. Artinya, masyarakat Indonesia harus selalu menjiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai tersebut sesuai dengan kelima bunyi Pancasila. Contohnya, sesuai dengan sila pertama, masyarakat Indonesia harus meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada sila kedua, masyarakat Indonesia harus mengakui kedudukan manusia yang sama dan menghormati hak serta kewajiban masing-masing. Pada sila ketiga, masyarakat Indonesia harus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa daripada kepentingan pribadi maupun kelompok. Pada sila keempat, masyarakat Indonesia harus mengutamakan musyawarah dengan asas kekeluargaan untuk menjalankan demokrasi. Serta pada sila yang kelima, masyarakat Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur menurut Pancasila. Untuk yang kedua, menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa. Maksud dari kalimat tersebut adalah Pancasila diambil dari ciri khas dan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga Pancasila digunakan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan negara yang dimaksud antara lain memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini juga berkaitan dengan pidato Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI yang pada tanggal 29 Mei 1945. Berikut bunyi pidato Muhammad Yamin yang disampaikan pada sidang BPUPKI tersebut. Rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia, orang Timur pulang-pulang kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luar. Kita, bangsa Indonesia, masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Begitulah yang disampaikan oleh beliau. Dan untuk yang ketiga, mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Sila dari Pancasila merupakan suatu kesatuan yang mengandung nilai-nilai luhur bagi bangsa Indonesia. Semua sila tidak bisa dilaksanakan secara terpisah. Artinya, setiap sila saling berkaitan satu dengan yang lain. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap yang bisa ditunjukkan adalah dengan melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan ini dapat berdampak dapat berdampak positif untuk kehidupan dan hubungan sosial antara warga yang satu dengan yang lain. Nah, itulah makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, teman-teman. Lalu, apa hubungan Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia? Sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian melahirkan 5 asas yang harus kita realisasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pertama, asas ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
alinea keempat disebutkan bahwa maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Realisasi dari asas ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, apa hubungan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, yang kemudian melahirkan 5 asas yang kita realisasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pertama, asas ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat disebutkan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Realisasi dari asas ketuhanan yang Maha Esa ini tercermin dalam 3 bidang ketatanegaraan Republik Indonesia. Di antaranya, 1. Dalam bidang eksekutif dengan adanya Departemen Agama dan segala bagian-bagiannya yang mengatur segala soal yang menyangkut agama di Indonesia. Yang kedua, dalam bidang legislatif tercermin pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan. Dan yang ketiga, dalam bidang yudikatif tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun sekian yang telah diubah melalui UU Nomor 4 Tahun 2004. Kekuasaan kehakiman pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan melaksanakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini tercermin dalam setiap peradilan umum di Indonesia. Begitu pula dengan adanya peradilan agama yang khususnya diadakan bagi yang beragama Islam. Adalah realisasi dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalan sila ke-1 di rumah dan di sekolah. Pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, saling menghormati antar umat beragama. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Yang keempat, bekerja sama dan saling membantu di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan tanpa pandang latar belakang agama. Dan yang terakhir, membina kerukunan hidup antar manusia. Yang kedua, asas perikemanusiaan. Asas perikemanusiaan adalah asas yang mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan sebagainya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga dalam pasal 34 adalah merupakan perwujudan dari asas perikemanusiaan dalam hukum positif di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlibat pada lembaga-lembaga yang didirikan untuk menampung segala yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial. Contohnya, panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu, anak cacat, dan manula atau lanjut usia. Dari segi legislatif, dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Perburuhan
yang menghilangkan prinsip penghisapan manusia oleh manusia. Dalam bidang eksekutif, terbentuknya Departemen Sosial yang menanggulangi masalah kemanusiaan. Contohnya, Direktorat Bencana Alam yang memberikan bantuan bagi masyarakat yang tertimpa musibah, bencana alam, dan sebagainya. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat keekonomian maupun tingkat pendidikan. Kedua, menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Ketiga, tidak memperlakukan diskriminasi dengan orang-orang yang dijumpai baik di sekolah, di rumah, dan di tempat lainnya. Keempat, tidak melecehkan seseorang karena apapun. Dan kelima, membela kebenaran dan keadilan. Baik, itu tadi asas kemanusiaan. Kali ini saya akan membahas asas yang ketiga, yakni asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan, setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Asas ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri dan berdaulat, yang berarti pula bahwa bangsa Indonesia tidak membolehkan adanya campur tangan atau intervensi dari bangsa lain dalam hal mengenai urusan dalam negeri. Asas kebangsaan tertuang pula dalam simbol atau lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila dalam pasal 36A, bendera kebangsaan yaitu Sang Saka Merah Putih dalam pasal 35, serta Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia dalam pasal 36, dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya yang terdapat dalam pasal 36B, dan lambang persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika dalam pasal 36A. Di samping itu semua, asas kebangsaan termuat dalam pembukaan alinea pertama dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh, dalam mewujudkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat semua. Hal ini sama juga dalam rangka perlindungan bangsa terhadap kemungkinan pengaruh buruk dari luar negeri, dan juga perlindungan terhadap orang asing yang ada di Indonesia demi kepentingan bersama. Di bidang legislatif juga, asas ini terlihat dengan lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat Indonesia. Di sini saya akan memberikan realisasi mengenai asas kebangsaan di rumah maupun di universitas ataupun di tempat lainnya. Pertama, cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Kedua, cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di berbagai bidang akademik maupun non-akademik. Ketiga, tidak merendahkan suku, adat, dan budaya lainnya. Keempat, mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibanding dengan kepentingan kelompok, pribadi, dan golongan.
Dan yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan serta membantu yang berkesusahan dan sebagainya. Itu tadi asas kebangsaan. Dan sekarang lanjut ke asas yang keempat, yakni asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat sendiri dalam bidang legislatif merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam yudikatif terlihat bahwa hakim-hakim baru dapat diangkat setelah ada pengusulan dari Komisi Yudisial kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat penetapan yang selanjutnya diangkat oleh Presiden. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, asas ini tertuang dalam alinea 4 yang menyatakan bahwa Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat, yang pada akhirnya semua tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya, yang penjelmaannya dari ketetapan ini dapat dilihat dari persetujuan rakyat atas tindakan pemerintah. Itu dapat ditunjukkan bahwa Presiden tidak dapat menetapkan sesuatu peraturan pemerintah, tetapi terlebih dahulu adanya undang-undang, artinya tanpa persetujuan rakyat, Presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah. Dan akhirnya Presiden harus memberikan pertanggungjawaban kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan dari rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan rakyat. Kesejatian asas kedaulatan rakyat ini semakin memperoleh rohnya dalam era reformasi dengan dilaksanakannya pemilu secara langsung yang melibatkan rakyat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Bukti kedaulatan yang telah ditujukan melalui pesta demokrasi secara langsung merupakan bentuk pengakuan kalau rakyat adalah milik utama negara ini. Berikut akan saya berikan beberapa contoh realisasi dari asas yang nomor 4. Pertama, mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat untuk mencari mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dari kepentingan pribadi. Yang keempat, ikut serta dalam pemilihan umum. Dan yang terakhir, melaksanakan hasil keputusan yang berdasar musyawarah dengan niatan dan perbuatan baik dan dengan rasa yang penuh tanggung jawab. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai asas kedaulatan rakyat. Berlanjut kepada asas yang kelima, yakni asas keadilan sosial. Dalam bidang legislatif, asas keadilan sosial pelaksanaannya tertuang dalam rangka mewujudkan undang-undang tentang jaminan sosial. Misalnya, adanya pusat-pusat industri yang memungkinkan timbulnya perselisihan atau sengketa antara pihak pemimpin dan pihak kaum buruhnya, yang perlu adanya suatu badan yang akan menyelesaikan sengketa itu tidak secara sepihak
dan sewenang-wenang, melainkan dengan berpedoman kepada keadilan sosial yang selalu memperhitungkan nasib kaum buruh tersebut. Dalam bidang yudikatif, terlihat bahwa setiap keputusan hakim senantiasa berpedoman kepada keadilan sosial. Saya akan memberikan beberapa realisasi yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan asas keadilan sosial. Yang pertama, berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak membedakan seseorang karena status dan kondisi ekonominya. Yang keempat, bersikap kekeluargaan. Yang kelima, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Yang keenam, menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya. Dan yang terakhir, tidak menyusahkan orang lain untuk sama-sama hidup dengan layak. Baik, itu tadi penjelasan dan cara merealisasikan asas-asas dalam Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kita menuju kesimpulan. Kenapa sih Pancasila itu penting bagi bangsa Indonesia dan mengapa kita harus mempertahankan Pancasila? Pertama-tama perlu kita ketahui Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia. Rumusan Pancasila yang sah tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pancasila sendiri memuat nilai-nilai yang dijadikan pedoman berbangsa dan bernegara untuk menyatukan bangsa Indonesia yang beragam. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam Pancasila merupakan buah dari pemikiran para pendiri bangsa yang terinspirasi oleh nilai-nilai adat istiadat serta nilai religius yang dimiliki masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila sangat istimewa karena bersumber dari budaya masyarakat itu sendiri dan merupakan ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya Pancasila tidak perlu mengubah nilai-nilai dasarnya untuk mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, 5 sila dalam Pancasila juga saling terikat. Dan bernegara menjelaskan bahwa dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menentukan kualitas kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia, maka tidak mengherankan apabila Pancasila dipilih sebagai dasar negara untuk mewujudkan kehidupan yang teratur dan terarah dengan baik. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber hukum utama yang mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan. Dalam buku Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara mengatur kehidupan sosial, susunan dan sistem perekonomian negara, sistem politik dan kehidupan politik, kehidupan berbudaya, hubungan antara rakyat, kekuasaan yang menyangkut hak asasi manusia, dan kehidupan perundang-undangan. Dengan demikian, arti penting mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara adalah upaya untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang rukun, adil, sejahtera, dan menjunjung persatuan. Terlebih lagi, ancaman terhadap persatuan dan kedaulatan
suatu bangsa akan selalu hadir. Dasar negara, yakni Pancasila, dapat menjadi benteng menghadapi tantangan tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.